Sobat GP, bagaimana kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi dengan ESGP tentunya. Semua sehat-sehat ya. Oke, kita akan kembali mengulas MotoGP yang sudah kita saksikan pekan lalu, yaitu di Misano atau di San Marino, Italia. Ya, kita akan kembali melihat ke sana. Kita saksikan bahwa kemarin tuh banyak sekali drama yang terjadi. Nah, di awal race mulai start, di tikungan pertama sudah ada insiden. Insiden ini seperti deja vu ya, yang sudah pernah kita lihat dulu ada di Spanyol beberapa waktu yang lalu. Kita lihat di sana ada juga terjadi insiden seperti ini karena Nakagami waktu itu yang terlalu memaksakan sehingga dia jatuh, akhirnya melibatkan Alex Rins dan juga Francesco Bagnaia atau Pecco. Nah, kemarin waktu di Misano juga terjadi hal yang sama. Jadi di tikungan pertama terjadi insiden crash yang mengakibatkan yang namanya Pol Espargaro, Johan Zarco, dan Mikel Pirro itu harus tidak bisa melanjutkan race-nya. Dan ternyata setelah ditilik itu bukan Johan Zarco yang mengakibatkan insiden ini. Jadi ternyata ada satu lagi yaitu Brad Binder yang ternyata dia begitu memaksakan akhirnya nyenggol stangnya daripada Johan Zarco sehingga Johan Zarco jatuh kena di Pol Espargaro dan juga Mikel Pirro. Oke. Nah, ya yang jadi kadang-kadang jadi pertanyaan ya, kayaknya ini kok seperti tidak fair gitu ya. Brad Binder, Nakagami juga nggak pernah dapat yang namanya penalti begitu. Nah, kita tengok kemarin waktu yang di Asen ya, kita melihat ada insiden juga antara Quartararo dengan Alex Espargaro. Nah, di situ Fabio Quartararo mendapatkan penalti, yaitu long lap penalti. Ya, itu sih saya nggak bisa komen. Itu kewenangannya yang namanya panelis ya yang ada di IM Stewart gitu. Oke, kita akan kembali melihat race yang ada di Misano kemarin. Kita saksikan kemarin bahwa race itu akhirnya dimenangkan oleh Pecco Bagnaia atau Francesco Bagnaia. Namun kita saksikan begitu dramanya luar biasa. Memang kita melihat Pecco beberapa seri ini memang luar biasa. Saya acungin jempol 2 ini buat Pecco ya. Karena mulai dari Asen, di Sachsenring, juga yang di Austria dan kemarin yang di Italia atau Misano, dia menjadi juara seperti itu. Dia podium 1. Jadi dia 4 kali jadi juara. Artinya berturut-turut 4 kali. Artinya dia menjadi history maker di Ducati. Setelah Casey Stoner itu 3 kali dan ini 4 kali. Jadi Pecco Bagnaia ini mencetak suatu sejarah di Ducati bahwa dia bisa juara 4 kali berturut-turut atau World Trip seperti itu ya. Oke, jadi kita menyaksikannya luar biasa dan kita melihat bahwa kemarin itu Pecco Bagnaia ini memang benar-benar tak terkalahkan, tak tertandingi ya. Bahkan Fabio Quartararo yang notabene dia adalah juara dunia di tahun 2021 pun tidak sanggup untuk mengejar seperti itu. Bahkan rekan timnya juga harus atau Jack Miller, kita tahu sendiri crash dan segala macam. Namun kemarin ada sesuatu yang bagi saya sih itu menggelitik begitu ya. Kita melihat di akhir-akhir race-nya, di akhir-akhir lap ya, kita melihat begitu battle yang luar biasa, pertarungan yang luar biasa yang kita saksikan antara Pecco dengan Enea Bastianini ya. Sempat sih waktu itu saya melihat kayaknya sih Enea Bastianini bisa kayaknya ya untuk overtake yang namanya Pecco Bagnaia, tetapi nggak tahu ya. Memang kita tahu sih bos daripada Ducati sudah mengatakan, bahkan Gigi Daliknya juga sudah berpesan kepada semua rider Ducati untuk tidak mengganggu Pecco. Karena apa? Memang Pecco ini digadang-gadang untuk bisa menjadi juara dunia begitu kan, untuk bisa istilahnya menghadang daripada Quartararo supaya tidak meraih yang namanya juara dunia ini seperti itu. Jadi mungkin Enea Bastianini juga memikir seperti itu. Tapi kita lihat di akhir, pas di tikungan terakhir, kita melihat di tikungan terakhir di saat mendekati finish, saya aja sampai teriak waktu itu melihatnya. Jadi Enea Bastianini seperti pingin sekali untuk
overtake, mendahuluin Peko. Tapi ya kita tahu nggak terjadi. Nah, setelah itu semua terjadi, akhirnya Enia juga akhirnya mendapatkan podium yang kedua, dan yang ketiga adalah Maverick Vinales seperti itu. Nah, jadi setelah kemarin itu selesai, race-nya selesai, ini ada beberapa kecaman juga yang terjadi di kubu Ducati ini. Nah, akhirnya banyak sekali orang-orang seperti Leo Supo itu juga memberikan suaranya mengatakan Ducati kalau mengatakan atau menghalang-halangi Enea Bastian ini untuk memperebutkan juara, ya salah, seperti itu kata Livio Supo. Dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Semua rider itu pasti ingin menang, pasti ingin menjadi juara seperti itu. Terlepas dari apa yang diinginkan Ducati untuk menggadang-gadang Peko ini untuk menjadi juara dunia seperti itu. Nah, Enea Bastian ini pun juga mengatakan seperti itu. Nah, aku pun juga ingin memberikan kemenangan itu untuk Gresini Racing seperti itu, ya nggak salah seperti itu ya. Kalau saya melihat sih nggak salah apa yang dilakukan Enea Bastian ini, cuman ya mungkin karena sekarang kan Enea Bastian ini belum jadi tandemnya Peko. Memang sudah ditetapkan dia akan jadi tandemnya Peko di musim depan, di musim 2023 seperti itu. Tapi sekarang kan belum seperti itu. Nah, kita tahu Enea Bastian ini pun juga tidak nggak menyesal begitu ya, meskipun dia akhirnya ternyata toh juga kalah dari Peko seperti itu. Dia mengakui juga Peko memang sempurna, Peko memang kenceng seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih dari kacamata saya, kalau melihat, saya lebih suka Enea Bastian ini. Karena apa? Enea Bastian ini orangnya diam, dan dia orangnya lebih berani seperti itu. Dia tidak mengambil resiko apapun, dia nggak ketakutan gitu loh. Dia tidak terlalu banyak beban, dia mengalir dia gitu. Saya sukanya Enea Bastian ini tuh orangnya seperti itu. Bestia itu seperti itu. Kalau saya melihat Peko itu seperti sesuatu beban, dia itu kalau ngeri itu seperti sesuatu beban dia. Kita melihat berapa kali kan Peko itu seperti apa orangnya, bahkan sempat dia sampai ngamuk waktu dia kalah, marah-marah dan segala macam. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Jadi kalau menurut saya malah saya lebih sukanya ke Bestia seperti itu. Jadi kalau kedepannya sih saya lebih gadang-gadangnya ke Bestia seperti itu. Nah, jadi kita melihat begitu banyak drama kemarin yang terjadi, tapi ya itulah yang akhirnya jadi adalah yang podium, yaitu Peko Bagnaia, Enea Bastian ini, dan Maverick Vinales seperti itu. Selamat buat mereka semuanya, rider-rider yang luar biasa. Nah, kita tahu kemarin setelah race itu di tanggal 6 dan 7 itu ada hari ini ya, tanggal 7 itu ada yang namanya tes MotoGP seperti itu. Jadi tes ini untuk menguji motor untuk musim depan seperti itu. Menguji atau mengetes motor yang akan dipakai musim depan. Jadi kekuatan motornya seperti apa, mungkin masih kurang ini, kurang A, B, C dan segala macam. Nah, itu akan dites. Ada 2 hari tes, dan pada tanggal 6 kemarin itu yang pertama, dan hari ini saya belum dapatkan informasi bagaimana hasilnya. Dan kemarin ternyata hasilnya pun Peko Bagnaia juga menduduki tempat yang pertama seperti itu. Dan yang lebih menggelitik lagi nih, kita tahu beberapa waktu yang lalu di akhir bulan Mei ya, kita tahu yang namanya Marc Marquez itu kan artinya dia mundur dari MotoGP sementara, dia harus operasi untuk tangannya, mengurus tangan kanannya. Nah, di awal Juni dia di tanggal 2 dia harus operasi di Amerika. Akhirnya dia sekarang sudah pemulihan, dan kemarin waktu di Misano, bahkan sekarang dia mengikuti tes MotoGP Misano ini. Dan kita melihat dia begitu semangat, dia begitu luar biasa. Bahkan kemarin itu di hari yang pertama dia bisa melahap 39 lap ya dalam waktu 1 menit sekian detik begitu. Jadi saya rasa itu luar biasa. Bahkan Pol Espargaro aja mengatakan, saya shock, saya kaget. Dia bilang, jadi tandemnya mengatakan seperti itu. Pol Espargaro mengatakan bahwa Marquez padahal sudah 3 bulan dia tidak megang motor. Jangankan pegang motor, olahraga saja dia baru 2 minggu ini nge-gymnya. Bawa motor baru aja kemarin itu kan. Jadi kaget gitu loh.
Namun kita tahu Marquez orangnya seperti apa kan. Jadi Marquez itu orangnya ambisius memang betul, iya, dan dia konsisten. Artinya begini, Marquez itu kalau menekuni suatu pekerjaan, dia serius, dia nggak main-main, dan dia fokus. Dan dia selalu mengatakan 100% dia melakukan. Cuman kemarin itu dia mengatakan bahwa memang saya ikuti tes sekarang ini, cuman mungkin untuk ikut balapan atau ikut ngeresnya di musim ini untuk yang next itu di tanggal 18 kan di Aragon, mungkin belum katanya, dia belum bisa memastikan apakah dia akan ikut, karena kemarin setelah dia mengikuti tes itu dia mengatakan bahwa badannya sakit semua. Saya rasa wajar lah ya, sudah 3 bulan dia tidak bawa motor. Mungkin untuk pergerakan tulang humerusnya ini sudah kembali baik. Dulu 1,5 tahun dia mengalami dan menjalani kehidupan dengan tangan dan ototnya itu bertumbuh dengan pergerakan yang tidak normal. Itu 34 derajat itu bergeser dari yang seharusnya seperti itu. Makanya dia sekarang dia mengatakan sudah enak, bahkan dia bilang bisa mengangkat tangannya dan segala macam. Ya, dulunya dia bisa. Saya pernah di waktu dia melihat dia tuh kayaknya dengan kok tangannya Marquez ini yang kanan kayaknya nggak normal. Ternyata benar nggak normal. Seperti itu. Nah, jadi sekarang dia sudah merasa aman, cuman ya pastinya ya sudah 3 bulan dia tidak megang motor, tidak pernah latihan dengan motor gede seperti motor GP apalagi gitu kan. Jadi dia merasa badannya sakit semua. Jadi dia mungkin harus penyesuaian lagi, dia harus banyak latihan lagi untuk menyesuaikan otot-otot tubuhnya dan tulangnya juga otomatis ya, supaya dia lebih bisa enjoy lagi seperti itu. Ya kalau memang mungkin ini kan masih ada jeda waktu nih setelah hari ini, hari tes yang kedua ya tanggal 7 ini, jadi kita tunggu ada jeda waktu berapa hari ke depan, nanti di tanggal 18 baru ada race. Apakah Marquez ini siap untuk mengikuti race berikutnya yang di Aragon ini, di Spanyol ya pastinya ya. Nah kalau bisa ya kita pastinya senang ya, apalagi fansnya Marc Marquez saat ini yang menunggu-nunggu kedatangan Marquez seperti itu. Nah kalau memang belum ya kita nggak bisa paksakan. Marquez sendiri juga bilang, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama 2 tahun yang lalu. Di tahun 2020 dia mengalami suatu insiden di Jerez sehingga dia harus mengalami patah tulang itu. Dia baru saja operasi, dia harus melakukan race lagi, akhirnya fatal seperti itu. Dan sampai sekarang itu imbas daripada insiden yang terjadi di tahun 2020 itu. Nah dia tidak mau mengulangi hal seperti itu lagi, sehingga dia sekarang lebih berhati-hati lagi. Saya rasa harus begitu sih, Marquez sekarang juga harus lebih berhati-hati untuk melakukan suatu keputusan, memberikan suatu keputusan seperti itu. Nah saya katakan tuh Marquez ya, Vamos, terus semangat nih, semua rider juga semangat. Saya melihat juga Fabio Quartararo luar biasa, dan setelah tes kemarin Fabio juga mengatakan motornya sekarang udah kenceng. Jadi bukan hanya isapan jempol bahwa Fabio Quartararo akan diberikan motor yang kenceng, dan Marquez juga mengatakan bahwa motornya sekarang juga kenceng dan banyak fairing baru, ada winglet baru dan segala macam. Nah semoga ini nanti untuk kedepannya lebih baik. Dan untuk Ducati katanya sih nggak terlalu banyak inovasi, tapi ya kita lihat memang Ducati motornya di atas kertas memang motor yang luar biasa seperti itu. Kita lihat nanti untuk KTM juga semuanya juga oke sih. Ya kita lihat aja, semoga nanti ini kayaknya untuk tahun depan musim 2023 lebih rame nih kayaknya. Seperti persaingannya lebih ketat lagi. Nah kita tentunya akan semakin semangat, dan apalagi nanti ada race menjelang MotoGP itu akan ada satu lagi balapan yang bisa, kalau saya dikatakan itu bisa menarik penonton seperti itu. Jadi ada race lagi, pra-race-nya seperti itu, ada yang ada lagi race sebelum race yang utama di MotoGP-nya seperti itu. Jadi mungkin ini akan menjadi suatu acuan. Nah untuk kedepannya ini sepertinya ada juga saya mendapatkan sedikit bocoran bahwa untuk Mandalika, untuk jadi tuan rumah MotoGP, kayaknya nggak di awal-awal race, nggak di awal-awal musim maksud saya, bukan di seri-seri awal. Karena apa? Memang kalau di seri-seri awal di Indonesia ini kita kan ada, pas kebetulan itu ada Ramadan, ada Idul Fitri, hari besar itu ya, jadi itu agak mengganggu seperti itu. Jadi mungkin kayaknya kalau nggak di pertengahan, di
akhir seperti mungkin digabungkan dengan Malaysia seperti itu, mungkin Sepang ya mungkin ya. Tapi yang pastinya pasti tetap jadi tuan rumah untuk di Mandalika nanti. Oke, kita akan tunggu nanti kabarnya seperti apa. Dan hari ini saya rasa cukup ini dulu. Nanti kita akan berikan informasi yang lebih baik lagi, dan tunggu konten-konten saya, video-video saya berikutnya untuk memberikan informasi tentang MotoGP tentunya. Oke, terima kasih. See you. Bye.